untuk persembahannya itu berapa gitu Mbak? Terus ini, kan banyak di luaran itu banyak pandangan seperti ini. Oh, hamba Tuhan, seorang pendeta itu enak hidupnya karena dari perpuluhan, dari persembahan. Shalom, ya. Kali ini saya sedang berada di Kupang, tepatnya di kediaman dari hamba Tuhan, ada Bapak Tadus Laba. Oke, Shalom Bapak. Shalom. Ya, bagaimana kabarnya? Baik. Hari ini puji Tuhan baik. Baik. Oke. Sukacita. Amin. Baik. Silahkan diperkenalkan Pak. Kegiatan Bapak apa sehari-hari ini dan juga mungkin latar belakang dari Bapak, background pendidikan seperti apa? Baik. Ya, nama saya lengkapnya Tadus Laba. Saya untuk S1-nya saya dari Teknik Mesin UGM, sekitar 10 tahun tinggal di Jawa, dan setelah selesai pendidikan saya diminta oleh orang tua untuk kembali ke Kupang untuk mengurus karena ada yayasan, ada panti, dan juga ada gereja. Dan saya diminta untuk kembali, sehingga saya memutuskan untuk kembali ke Kupang. Lalu itu tahun 2002 saya pulang, lalu terlibat dalam pelayanan. Kami dari yayasan juga mendirikan sekolah generasi bangsa, dan hari ini saya sempat mengajar di SMA Negeri 6 selama 7 tahun, lalu saya pindah ngajar di SMA Kristen Tunas Bangsa selama 8 tahun, dan setelah itu saya memutuskan untuk full di gereja. Sekitar 9 tahun yang lalu saya memutuskan full di gereja sebagai melayani full time, wakil gembala di gereja GBI Nagrision di Kupang. Wow, UGM ya, luar biasa. Jadi alumni UGM itu pencetus alumni yang luar biasa. Bahkan dari salah satu pemimpin kita juga alumni UGM. Kenapa Bapak memutuskan untuk tidak menetap saja di Jawa daripada kembali ke Kupang yang maaf ya, keadaan di sini kan lebih gimana ya dibandingkan dengan di Jawa? Iya baik, memang melihat kalau hari ini UGM juga melahirkan pemimpin besar di bangsa ini, saya juga turut senang karena sama-sama alma maternya di UGM. Tapi waktu saya memutuskan untuk kembali, itu harga yang harus saya bayar. Harga yang harus saya bayar adalah saya harus rela untuk tidak mendapatkan hal-hal yang mungkin di luar sana menganggapnya itu nilai yang paling tinggi dalam hidup mereka. Tapi saya hatinya Tuhan taruh bahwa waktu itu keluarga besar saya, termasuk adik-adik saya, banyak yang juga mengalami kesulitan dalam pendidikan, butuh untuk arahan, butuh didampingi, sehingga saya memutuskan untuk saya pulang sehingga bisa menolong mereka, mendampingi mereka untuk mereka menemukan tujuan hidup yang lebih baik seperti yang Tuhan rancang. Jadi itu panggilan saya, sehingga sampai dengan hari ini saya belum bisa memutuskan untuk kemana. Nah, sehingga saya mengucap syukur bahwa dengan memutuskan seperti itu, saya harus rela meninggalkan kenyamanan saya, meninggalkan hal-hal yang mungkin orang pikir harusnya saya bisa dapat lebih. Tapi saya lebih senang mengurus orang, melihat bagaimana Tuhan mengubah hidup mereka. Itu hati saya rasanya bahagia sekali kalau melihat orang diubahkan Tuhan, membimbing mereka mengenal Tuhan. Nah, saya lebih memilih itu. Wow, luar biasa ya. Kalau boleh tahu ini sekarang Bapak menggembala ini ada berapa jemaat Pak? Ya, kebetulan saya wakil gembala. Itu yang ada ini sekitar 30, hampir 35-36 kakak yang sedang ada di jemaat dan kami gembalakan. Dan itu yang Tuhan percayakan, yang hari-hari ini kami bimbing mereka di dalam iman. Oke. Dan maaf ya Pak ya, ini untuk persembahannya itu berapa gitu Pak? Iya, kalau persembahan jujur ya bahwa tidak sampai jutaan. Tiap minggunya? Tiap minggunya itu ya paling tinggi 300-an. Terus cukupkah itu Pak? Itu dikelola dan itu setiap minggu dilaporkan, dan minta maaf juga laporannya kadang-kadang minus. Oke, jadi Bapak nggak sampai 300.000 seminggu? Enggak, ada yang enggak sampai 300.000 seminggu. Terus bagaimana Bapak caranya untuk menanggulangi kekurangan, sedangkan Bapak hanya hamba Tuhan ya? Ya baik, mungkin untuk secara kehidupan, di dalam kehidupan saya bersama keluarga, salah satunya dari cerita itu bahwa itulah bukti bahwa Tuhan itu memelihara, bukti bahwa memang Tuhan bertanggung jawab. Jadi secara kasat mata, kalau mau mengharapkan persembahan dari jemaat tidak mungkin.
Itu pun kalau saya dapat persembahan kasih ketika jadwal untuk pelayanan khotbah. Tapi kalau sampai hari ini ada, itu memang karena bukti bahwa firman Tuhan ya dan amin, dia bisa memelihara kami sampai dengan hari ini. Oke. Sedangkan Pak Tadus sendiri ada putra berapa, Pak? Saya 6 orang dan puji Tuhan 3 tahun lalu anak perempuan yang ketiga dipanggil pulang oleh Tuhan. Anak saya itu dipanggil Tuhan pada usia 11 tahun. Sakit apa? Sakitnya itu cuma seharian saja, cuma mengeluh, nggak enak badan siangnya, lalu malam itu sempat panas, lalu itu kan pas Sabtu. Dan minggunya saya pergi ibadah, mamanya yang tinggal bersama dia, dan sorenya itu tahu-taunya drop, dan kami bawa ke rumah sakit dan ternyata tidak tertolong. Ya. Dan saya juga dengar kalau Bapak juga pernah mengalami musibah ya di sini ya? Iya, waktu Seroja 2021 mengalami seroja, rumah kami ini rata dengan tanah. Kami harus bikin darurat lagi untuk tinggal di dalam. Sempat tinggal di sekolah selama 3 bulan. Jadi ini semua nggak ada, habis? Habis. Lalu ini dibikin darurat. Kami sempat tinggal di gedung sekolah SD Generasi Bangsa selama 3 bulan. Sambil mempersiapkan ini, lalu kami pindah ke sini. Saya dengar ini kan cerita dari Bapak ya, dari kehidupannya serba, ya mohon maaf, kekurangan, terus ada anak juga meninggal, juga rumah pernah hancur, roboh. Kenapa masih tetap mau melayani Tuhan? Iya, yang pertama saya harus tetap mau melayani Tuhan adalah bahwa Tuhan itu setia. Tuhan itu yang sudah lebih dulu berkorban menebus hidup saya yang harusnya saya yang harus binasa, tapi Tuhan Yesus sendiri datang mengasihi saya, lalu dia mengorbankan dirinya, dan itu membuat segala yang terjadi itu saya rasanya tidak sebanding dengan pengorbanan dan kasihnya Tuhan kepada saya, sehingga bagi saya itu apapun yang terjadi saya tetap mau mengasihi Tuhan. Apapun kekurangannya, apapun kondisi yang Tuhan izinkan saya alami, saya memutuskan Tuhan segalanya bagi saya. Tapi pernah nggak ngerasain, kita sebagai orang biasa kan pasti ada kecewa, aduh kok gini banget ya hidup saya gitu, sudah melayani, sudah baik, tapi kok nggak enak gitu, ada rasa kecewa atau ingin mundur dari pelayanan nggak? Jadi memang keadaan realitanya seperti itu, lalu mendengar pembicaraan keluarga dan juga jemaat, teman yang lain harus bagaimana, tapi mau kecewa juga tidak. Kadang-kadang saya memikir ulang ya, apakah keputusan saya benar atau tidak di hadapan Tuhan. Nah, tetapi semakin waktu berjalan dan saya memastikan dalam hati saya ternyata harusnya keputusan saya ini tidak salah, karena buktinya sampai dengan hari ini Tuhan pelihara, masih ada. Jadi kalau mau bilang mau kecewa, harusnya ada banyak alasan untuk kecewa. Tapi melihat begitu besar kasih Tuhan, perjalanan yang saya alami, melewati hal-hal yang mustahil yang Tuhan pimpin saya alami, dan saya menyelesaikan kuliah juga bukan karena keluarga membiayai saya, tapi itu semua juga karena berkat dari Tuhan. Saya bisa menyelesaikan kuliah dan juga kembali, dan saya bilang sebagai ungkapan syukur dan komitmen saya kepada Tuhan, ya ini yang saya ambil. Mungkin diukur secara materi tidak ada sama sekali, tapi saya melihat bagaimana saya harus mengucap syukur, saya harus setia dengan Tuhan karena dia lebih dahulu mengasihi saya. Dia yang memberikan banyak hal kepada saya termasuk hidup ini, dan sepanjang perjalanan ini sampai ke sini saya semakin melihat bukti penyertaan Tuhan dan kasih Tuhan yang luar biasa. Setiap bulan mungkin Bapak ada juga dari para donatur-donatur Pak gitu, karena ya nggak mungkin juga kan Pak dengan penghasilan yang minus banget, terus untuk menghidupi keluarga yang banyak gitu. Mungkin ada donatur-donatur Pak yang membantu Bapak? Iya, untuk panti asuhan bukan saya yang kelola, itu dikelola oleh adik saya bersama istri. Jadi menurut kesaksian mereka kan tidak ada donatur tetap, tidak ada donaturnya. Tapi puji Tuhan, Tuhan juga memelihara, ada orang-orang yang Tuhan bawa untuk memberkati mereka, dan itu tidak langsung ke saya. Nah, waktu saya mengalami musibah, dari jemaat di Jogja juga bantu saya berkat, lalu ada teman-teman alumni dari UGM juga membantu, ada teman satu jemaat juga yang tinggal di Jakarta juga membantu untuk membangun rumah. Tetapi di saat itu harga bahan-bahan rumah
waktu COVID itu begitu melambung tinggi sehingga saya waktu membangunnya itu ukuran rumahnya saya rubah sehingga bahan-bahannya tidak mencukupi sehingga belum menyelesaikan rumah. Tapi untuk donatur tidak ada sama sekali langsung ke saya, tidak ada setiap bulannya. Bahkan bantuan dari lurah saja itu saya tidak dapat karena begitu saya cek data saya di lurah, ya saya dikabarkan itu PNS, jadi semua bantuan dari lurah saya tidak dapat. Terus kita sebagai orang Kristen kan ada itu firman Tuhan berkata seperti ini, Pak. Tuhan Allahku akan memenuhi segala keperluanku gitu. Sedangkan yang Bapak alami itu masih minus itu. Bagaimana, Pak? Apakah berarti ikut Tuhan nggak enak kan? Saya sudah memutuskan bahwa Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Jadi untuk ikut Tuhan ukurannya bukan karena saya berlebih, bukan karena saya kurang, bukan ukurannya. Tapi bagaimana kita hidup mengenal Tuhan, membangun hubungan ini dengan Tuhan, itu yang menentukan. Dan harusnya belum tentu mereka yang berlebihan itu menjalani hidup dengan baik, dengan luar biasa. Tetapi ukurannya adalah bagaimana kita mengenal Tuhan dan di dalam sini itu merasa Tuhan itu sudah cukup bagi kita. Begitu. Selama kita merasa Tuhan itu tidak cukup, maka segalanya pasti tidak akan cukup. Mau uang berlimpah pun tidak akan cukup dalam hidup ini. Apa rahasianya, Pak? Kenapa Bapak bisa tetap kuat, tetap bertahan di dalam Tuhan? Ya, rahasianya adalah ketika saya berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Oh, jadi pernah dijumpai Tuhan Yesus Ya, sendiri? saya berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi dan Yesus berkata kepada saya bahwa engkau cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Dan itu yang saya buktikan sampai hari ini terjadi. Ya, jadi ketika dalam keadaan apapun kondisinya, kekurangan, ya kelebihan, dan saya tetap ingat bahwa janji Tuhan itu ya dan amin, dan saya sudah buktikan. Sehingga saya semakin bersuka cita mengikuti Tuhan apapun kondisi keadaan. Nah, untuk di zaman sekarang ini kan banyak ya Pak ya orang meminta bantuan gitu. Bapak pernah juga nggak minta-minta bantuan gitu? Iya, itu godaannya seperti itu. Ya, jadi melihat kebutuhan yang begitu banyak, kekurangan, memang normalnya orang harus minta bantuan. Tapi saya secara pribadi juga kadang-kadang merasa tidak enak untuk meminta bantuan. Memang ada tawaran-tawaran untuk ada bantuan yang tapi dengan syarat-syarat tertentu. Bahkan saya barusan minggu lalu diminta nama saya dipakai untuk bisa menerima bantuan sekitar ratusan juta. Ya, menggunakan nama, tapi saya bilang sama istri dan istri keberatan, saya juga tidak mau menggunakan data-data saya. Dan mungkin kepada teman-teman dekat dulu yang sama-sama, kalau pas saat membutuhkan saya kontak, saya sedang butuh, saya bisa minta bantu bagaimana, kalau ada, kalau tidak ya tidak. Tapi kalau lazimnya yang ada tawaran-tawaran bantuan banyak sekali. Cuma kalau saya secara pribadi rasanya geli juga meminta bantuan itu, dan saya memutuskan untuk tidak. Tapi tetap menerima bantuan kan tidak masalah, Pak? Kalau langsung ke kami lalu bilang ini ada berkat Tuhan untuk kami terima. Tapi kalau ditawar untuk kita harus memberi proposal atau harus bikin ini, saya beberapa kali saya memutuskan tidak. Tapi ratusan juta kan banyak, Pak? Banyak memang, banyak. Jadi saya beberapa minggu lalu itu baru ditawarkan seperti itu. Dan dengan menggunakan nama saya, data-data saya, bisa mendapatkan uang ya minimal sekitar 150-an. Kan tidak dosa juga tuh? Memang secara kasat mata kelihatan normalnya tidak dosa, tapi kan hati ini rasa tidak enak. Begitu. Dan istri saya juga tidak mengizinkan, sehingga sudah saya memutuskan untuk tidak. Orang-orang yang minta-minta itu bagaimana menurut pandangan Bapak? Kita orang Kristen ya. Gitu. Ya, jadi kalau saya secara pribadi itu saya malu ya, saya malu secara pribadi ya. Kita minta-minta begitu ya, apalagi mengatasnamakan gereja atau mengatasnamakan lembaga. Kalau meminta bantuan, saya rasa kalau secara pribadi saya agak geli, karena salah satu sisi seolah-olah mempermalukan Tuhan ya. Tapi kita butuh juga, butuh tapi harusnya dengan cara yang baik, benar menurut Tuhan. Begitu. Terus ini kan banyak di luaran itu banyak pandangan seperti ini. Oh, hamba Tuhan, seorang pendeta itu enak hidupnya karena dari perpuluhan, dari persembahan gitu, hidupnya itu selalu berlimpah. Dan ternyata saya melihat kehidupan Pak Tadus ini terbantahkan gitu. Nah, itu berarti tidak semua ya Pak hamba Tuhan atau pendeta itu seperti itu ya Pak? Betul. Ya, tidak semua
Contohnya kami di sini, semua persembahan yang diberi digunakan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Jadi juga dia tidak ngambil untuk kebutuhan pribadinya. Itu juga yang diajarkan kepada kami nilai-nilai seperti itu, sehingga kami juga tidak bergantung kepada uang atau persembahan yang ada dari jemaat. Tapi kami melakukan pekerjaan pelayanan karena panggilan Tuhan. Dan kalau kami ada sampai hari ini, bukti pemeliharaan Tuhan. Amin. Lalu untuk harapan ke depan apa Pak? Pelayanannya seperti apa? Bagaimana? Ya, jadi untuk pelayanan ke depan dalam jemaat, saya kan di jemaat itu sistemnya pemuridan. Nah, sehingga pelayanan yang efektif untuk kami, panggilan sebagai hamba Tuhan dan jemaat itu kan kita melakukan amanat agung, di mana kita memuridkan orang untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Lalu kami juga harus memikirkan bahwa hidup ini kan ada dua sisi nih, sisi secara jasmani dan juga secara batiniah atau rohani. Nah, cuma sayangnya kebanyakan orang itu fokusnya kepada kehidupan secara jasmani yang dibangun, sehingga yang rohani diabaikan. Itu ketimpangannya, sehingga 2 minggu lalu juga kami di gereja, kami sedang pertemuan dan membicarakan bagaimana sisi lahiriah dalam jemaat ini kita juga perbaiki, tapi dengan iman yang benar di dalam Tuhan. Jadi bukan karena saya bilang, saya pergi bekerja bukan karena supaya saya tidak bisa hidup, jadi saya harus bekerja dapat uang, tapi bekerja ini bertanggung jawab untuk memelihara hidup secara jasmani untuk Tuhan pakai menjadi kemuliaan. Kalau secara lahiriah, memang dua sisi itu harus benar-benar jalan. Lalu secara lahiriah, kalau kita fokus ke situ, maka kita akan kehilangan hidup yang sesungguhnya. Begitu, sehingga kadang-kadang jemaat ini malas datang gereja, beribadah. Alasannya saya harus kerja cari uang untuk hidup. Padahal hidup itu ya sesungguhnya datang dari Tuhan. Begitu, hidup itu pemberian Tuhan. Nah, hidup yang dipandang yang secara lahiriah saja yang diurus, maka kita akan kehilangan hidup yang sesungguhnya. Sehingga saya sementara menyampaikan kepada jemaat, mari kita membangun hidup yang sesungguhnya. Kalau kita bekerja secara lahiriah, itu untuk memenuhi kebutuhan kita secara lahiriah, untuk kita setia kepada Tuhan. Tapi Bapak nggak pernah di dalam doa gitu protes kepada Tuhan gitu? Kalau sejauh ini untuk protes bahwa kenapa begini, kenapa begitu, itu mungkin tidak ya, tidak. Tapi kadang-kadang kayak bertanya kenapa Tuhan izinkan. Nah, kadang-kadang yang saya mengerti dari firman itu bahwa Tuhan tuh bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Nah, sehingga dalam keadaan buruk, ya mohon maaf ya, kalau mau bilang kecewa, memang kecewaan saya waktu dipanggil pulang ke sini, itu ada beberapa harapan yang ternyata tidak terpenuhi. Jadi saya merasa juga kok begini ya, tidak seperti kenyataan. Sempat kecewa juga, tapi saya tidak meninggalkan Tuhan. Ya, Bapak mengalami banyak problem ya dalam kehidupannya. Kemiskinan, rumah roboh, anak juga dipanggil Tuhan. Saya mau tahu gitu, ada nggak pekerjaan Tuhan yang benar-benar luar biasa di dalam kehidupan Bapak selama ini yang benar-benar jadi peneguhan gitu? Ya, saya tetap mau percaya Yesus apapun yang terjadi gitu, Pak. Ya, memang itu sebagai bukti nyata bahwa dalam semua keadaan yang saya alami, Tuhan benar-benar nyata dan ada. Ketika dalam keadaan susah seperti itu, sulit, rumah hancur, dan waktu rasa-rasanya Tuhan, kenapa ini rumah hancur? Tapi ketika seperti itu, mujizat Tuhan memberi bantuan lewat saudara-saudara untuk meringankan. Bahkan juga bisa beli bahan rumah. Nah, itu memang pekerjaan Tuhan yang begitu nyata. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya, nyata betul-betul. Dan banyak kali kami juga mengalami kekurangan makanan, tapi kami melihat bahwa ketika pas waktunya Tuhan antar makanan untuk kami bisa makan, bisa hidup. Itu yang pekerjaan nyata Tuhannya seperti itu dalam pemeliharaan. Mungkin ada pesan-pesan Pak buat teman-teman atau hamba-hamba Tuhan yang lainnya ya. Ya, pesan saya yang pertama bahwa hidup ini bukan milik kita. Hidup ini ada yang punya, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan hidup ini di dunia ini hanya sementara, dan setelah itu ada kehidupan yang kekal. Nah, untuk kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan itu dimulai dari sekarang. Saat ini, di mana kita membangun hidup untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu, yaitu ketika kita fokus kepada Tuhan, fokus kepada bagaimana Tuhan memberi hidup kepada kita, bukan kepada hal-hal yang ada di dunia ini, karena yang di dunia ini hanya sementara. Dan sehingga fokuslah kepada Tuhan yang memberi hidup yang sesungguhnya kepada kita.
Karena yang sementara ini bisa hilang dalam sekejap, bisa akan habis. Bahkan mohon maaf ya, itu semuanya mau dapat apapun, ya harta atau gelar apapun itu berhentinya di pintu kubur dan kita tidak bawa. Hidup yang sesungguhnya itu terjadi setelah kalau kita dipanggil Tuhan, maka setelah itu begitu. Dan buktinya kalau kita mati, kita tidak bawa apa-apa. Bahkan gelar kita pun tertinggal sebatas peti mati. Iya, Begitu. Baik, sedikit cerita kehidupan yang sangat menginspirasi dari kehidupan hamba Tuhan Bapak Tadus Laba ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih Tuhan Pak Yesus Lucy. memberkati dan Sama-sama. ini adalah bukti dari iman dan sekali Yesus tetap. Amin. Amin.